Hari ini aku akan menceritakan kalian sebuah film sci-fi berjudul Above the Shadow. Film ini mengisahkan seorang wanita bayangan yang tidak terlihat. Sampai-sampai ayahnya baru menyadari keberadaan putrinya, ketika dirinya sudah tua. Holly tinggal bersama 5 orang keluarganya. Namun sejak ibunya meninggal karena sakit, Holly menjadi seorang yang tidak dihiraukan di rumah itu. Awalnya ia hanya dikucilkan. Namun suatu hari Holly tersadar bahwa semua saudaranya tidak menyadari keberadaannya. Perilakunya memang masih dapat dirasakan oleh orang lain, tapi mereka semua tidak dapat melihat dirinya. Bahkan saat berfoto pun tak nampak dirinya. Nampaknya Holly memang sungguh tidak dapat dilihat. Tak hanya itu, keluarga Holly sepertinya telah melupakan dirinya. Kamar Holly diubah menjadi sebuah gudang. Setelah dewasa, Holly pun tinggal di sebuah apartemen sewaan. Ia membeli semua keperluannya melalui toko online. Karena takut membuat si pengantar paket terkejut, ia pun meminta agar barangnya diletakkan di depan pintu saja. Hebatnya, ia ternyata bisa mendapat pekerjaan. Ia menjadi seorang paparazzi. Memanfaatkan dirinya yang tidak terlihat, ia diam-diam memfoto apa yang dilakukan oleh artis. Lalu menjual mahal beritanya kepada seorang pemimpin redaksi majalah. Semua ini dilakukan hanya melalui pesan singkat. Pimpinan redaksi sepertinya tidak peduli siapakah Holly, yang penting ia mendapat uang banyak. Namun saat Holly mengikuti seorang artis ke sebuah bar, ia tiba-tiba dicegat oleh seorang petugas keamanan. Tanpa banyak bicara, ia mengusir Holly dari bar itu. Holly tak menyangka ternyata ada orang yang dapat melihat dirinya. Ia kehabisan kata-kata. Saat itu ia masih mengira bahwa semua orang dapat melihatnya. Namun kenyataannya tidak. Sepulangnya ke rumah, Holly merasa tidak asing dengan petugas keamanan tadi. Melalui internet, ia pun tahu bahwa petugas keamanan itu bernama Shawn, dan dulu ia adalah seorang petinju. Kekasihnya adalah seorang aktris cantik. Tapi karena Shawn selingkuh, mereka berdua pun putus. Reputasinya pun rusak. Karena sering dikalahkan di ring tinju hingga babak belur, akhirnya ia resign dan menjadi seorang petugas keamanan. Kebetulan foto saat dirinya berselingkuh itu merupakan hasil jepretan Holly. Tiba-tiba ia merasa bersalah, lalu mencari Shawn kembali untuk mengembalikan karirnya sebagai seorang petinju. Namun Shawn malah berpikir bahwa Holly adalah perempuan yang aneh. Ia pun meninggalkan Holly dan pergi menemui manajer tempatnya bekerja. Holly pun ikut masuk ke dalam, lalu diam-diam melihat isi SMS si manajer. Ia pun mendapati si manajer telah mengkorupsi uang Shawn sebanyak $500. Shawn pun memastikan, dan ternyata memang benar. Ia pun juga paham bahwa sang manajer tidak menyadari keberadaan Holly. Perlahan ia mulai sadar bahwa Holly memang tidak terlihat. Sejak itu, Holly pun mulai membantu Shawn untuk mendapatkan karirnya kembali. Ia tahu bahwa Shawn masih tetap ikut kompetisi tinju. Namun dengan bayaran yang tidak seberapa, yaitu $300. Shawn juga berkata bahwa ia ingin mengalahkan seorang petinju terkenal. Namun karena kemampuannya sudah menurun, ia dianggap tidak pantas untuk melawan petinju itu. Disinilah Holly kembali beraksi. Ia mengulik rahasia petinju itu, lalu mengancamnya agar mau bertarung dengan Shawn. Dan ia pun berhasil. Sudah lama Shawn tidak bertarung di atas ring. Meski harus melewati pertarungan yang tidak mudah, ia akhirnya berhasil keluar sebagai juara. Hadiah kemenangannya kali ini pun kembali dikorupsi oleh manajernya. Namun sepertinya inilah yang terakhir, karena Shawn langsung memecatnya. Sepulangnya ke rumah, Shawn yang biasa terlihat gagah tiba-tiba bersikap lembut. Ia memberi Holly sebuah es krim, dan membawanya serta anjing peliharaannya untuk bersama-sama melihat bulan. Di bawah sinar bulan yang hangat, keduanya pun bermesraan dan berciuman. Namun ada seorang pria yang bersembunyi lalu memfoto mereka berdua. Sebenarnya Holly tidak terlalu mempedulikannya, karena tidak mungkin pria itu dapat memfotonya. Dalam foto itu hanya akan terlihat Shawn yang sedang mencium langit. Namun keesokannya, saat ia sedang berjalan, ia melihat bayangan dirinya di dalam koran. Meski itu hanyalah bayangan, dan orang-orang yang sedang membaca koran itu tetap tidak menyadari keberadaannya. Namun setidaknya ini merupakan pertanda baik. Di pertandingan berikutnya, Holly tetap melakukan peran yang sama. Lawannya kali ini memiliki sikap yang tidak bermoral. Tak hanya karena mulutnya bau, tapi ia juga berkencan dengan gadis kelas 1 SMA. Holly pun mengancam lawannya untuk menyerah, dan lawannya pun hanya bisa menuruti perkataannya. Namun Shawn sama sekali tidak tahu tindakan Holly itu, dan ia tetap melawan musuhnya dengan sekuat tenaga. Kemenangannya di berbagai turnamen membuat namanya kembali tenar, dan ia pun balikan dengan mantannya. Tak hanya hilang rasa kepada Holly, namun setiap kali ia bersama Holly,
dan berbicara dengannya. Orang lain akan menganggap bahwa dirinya sedang berbicara sendiri. Ia pun merasa sangat malu. Karena itu, ia pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Holly. Ini pertama kalinya Holly merasakan putus cinta. Sesampainya di rumah, ia sangat galau dan pikirannya kemana-mana. Besoknya ketika terbangun, ia tidak dapat melihat dirinya sendiri di cermin. Situasi nampaknya semakin buruk. Ia bergegas mencari Shaun. Namun sekarang Shaun pun tidak dapat melihatnya lagi. Holly merasa pusing, lalu ia berteriak minta tolong. Namun tidak ada yang menjawab. Namun di saat keterpurukannya itulah, Holly malah teringat akan keluarganya. Ia pun kembali ke rumah melihat kehidupan keluarganya, dan menyadari bahwa kakaknya sedang hamil. Namun karena ia merasa dirinya belum pantas menjadi seorang ibu, jadi ia tidak berani untuk memberitahu suaminya. Lalu adiknya yang memiliki ketertarikan pada seni itu, membuat sebuah film seni dengan merekam paha pejalan kaki. Tapi dia sendiri tidak berani untuk berbicara dengan perempuan. Melihat itu semua, Holly pun menggunakan ketidakterlihatannya untuk membantu kakaknya memberitahu kehamilannya kepada suaminya, dan membantu adiknya untuk berbicara dengan seorang perempuan. Sampailah pada ayahnya, dan Holly pun mengetahui bahwa ia sama dengan ayahnya, yang selalu rindu dengan ibu. Di saat yang sama, pertandingan final Shaun sebentar lagi dimulai. Sang lawan pernah mengalahkan Shaun, dan sangat baik dengan orang lain. Tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan ancaman. Karena khawatir, Holly pun pergi ke tempat pertandingan. Shaun bertarung sekuat mungkin pada 3 ronde pertama. Namun lawannya selalu dapat menangkisnya. Setelah 3 ronde pertama, Shaun nampaknya mulai kelelahan. Ia pun mendapat serangan bertubi-tubi. Di saat itu, pacarnya malah asik berfoto dengan para fans dan sibuk bermain ponsel. Shaun pun terus diserang hingga hampir tidak bisa berdiri lagi. Namun ia beruntung karena waktu istirahat pun tiba. Napasnya terengah-engah, mencoba melepas semua rasa sakitnya. Holly pun datang dengan cemas sembari memegang tangannya. Saat itu, keajaiban pun terjadi. Shaun ternyata dapat melihat Holly kembali. Lebih ajaib lagi, semua penonton juga dapat melihat dirinya. Tapi di mata mereka, Holly muncul dengan tiba-tiba di tengah ring. Agar tidak mengganggu penonton dalam menyaksikan pertarungan itu, petugas keamanan pun langsung mengusir Holly dari sana. Ronde berikutnya, Shaun pun kembali bersemangat, dan berhasil menumbangkan lawannya. Namun setelah pertandingan, keajaiban itu seolah menghilang. Karena di awal Shaun telah kehilangan banyak poin. Ia pun tetap kalah karena selisih skor. Namun ia baru bisa balikan dengan mantannya jika ia memenangkan pertandingan ini. Dan sekarang, ia pun kalah lagi. Mereka pun tidak jadi balikan, dan mantannya malah menjalin hubungan dengan lawannya. Karena cintanya ditolak, Shaun pun mengejar Holly. Lalu mereka pun berciuman. Melihat kejadian ini, siapa bilang mereka kalah? Sejatinya, mereka menang dalam hal percintaan. Di akhir film, Holly kembali ke rumah ayahnya. Ayahnya sangat terkejut. Di saat umurnya sudah hampir 70 tahun, ia baru pertama kali menyadari keberadaan putrinya. Sungguh sebuah pertemuan yang mengharukan. Baiklah, sampai di sini dulu ceritanya. Terima kasih sudah menonton videonya.